Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Subtema yang kita pelajari adalah menganalisis perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan. Silakan cermati dan paham. Dalam perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan ada tiga hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kondisi awal kemerdekaan, meliputi nanti adalah kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan yang cukup buruk. Yang kedua nanti kedatangan pasukan sekutu yang diwakili oleh AFNI, dan ketiga adalah merdeka atau mati. Meliputi beberapa pertempuran dalam upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, yaitu ada pertempuran 5 hari Semarang, pertempuran 10 November Surabaya, Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, dan Medan Area. Di slide sebelumnya disebutkan bahwa ekonomi Indonesia buruk di awal kemerdekaan. Hal ini disebabkan karena tiga hal. Yang pertama adalah hiperinflasi. Yang kedua adalah adanya blokade ekonomi oleh Nika. Dan ketiga adalah kas negara yang masih kosong. Hiperinflasi ini disebabkan karena adanya tiga mata uang sekaligus yang beredar di masyarakat, yaitu uang di Java Bank, uang dari pemerintah Hindia Belanda, dan uang dari pemerintah Jepang. Ini adalah beberapa contoh uang yang beredar pada masa itu, yaitu uang di Java Bank dan uang dari pemerintah Jepang. Penyebab ekonomi buruk pada awal kemerdekaan yang kedua adalah blokade ekonomi. Alasan Belanda dalam memblokade ekonomi adalah untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Dan yang ketiga adalah melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain. Tapi Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia mencoba untuk menembus blokade itu. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah diplomasi beras ke India, atau yang sering disebut sebagai Indian Rice. Karena pada waktu itu Indonesia sedang surplus beras dan India membutuhkan beras. Sebagai timbal baliknya adalah pemerintah India mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan rakyat Indonesia pada waktu itu. Kemudian juga Indonesia mengadakan hubungan dengan beberapa negara seperti Amerika, Malaysia, Singapura, kemudian pendirian Indonesian Office di Singapura, dan adanya pendirian Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri yang dipimpin oleh Ali Jayan Prawiro. Pemerintah Indonesia mencoba untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi di awal kemerdekaan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah konvensi ekonomi yang dilaksanakan 2 kali, yaitu pada Februari 46 dan pada 6 Mei 1946. Yang kedua adalah adanya pinjaman nasional, dilaksanakan oleh Menteri Keuangan pada waktu itu, Insinyur Surahman. Kemudian yang ketiga adalah Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi yang dibentuk 19 Januari 47 oleh Menteri Kemakmuran Dr. Aka Gani. Ada RERA, Rekonstruksi Rasionalisasi Angkatan Perang. Kemudian ada Kasimo Plan yang dirancang oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Ada Persatuan Tenaga Ekonomi, dan terakhir adalah pemerintah Indonesia mengeluarkan ORI, yaitu Uang Republik Indonesia. Upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ditempuh dengan 2 jalan. Yang pertama adalah bersenjata, yang kedua adalah perjuangan diplomasi. Ada beberapa perundingan atau perjanjian yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada Linggarjati, kemudian nanti ada Renville, dan nanti puncaknya adalah KMP. Akan kita bahas satu persatu. Perjuangan diplomasi yang pertama adalah perundingan Linggarjati yang dilaksanakan di Desa Linggarjati di Subang 10-15 November 1946. Sebenarnya sebelum adanya perjanjian Linggarjati ini beberapa kali ada perundingan yang mengawalinya, yaitu ada perundingan awal di Jakarta, kemudian perundingan Rugi Value, ada konferensi Malino dan konferensi
Pangkal Pinang. Perundingan Linggarjati sendiri memutuskan beberapa hasil. Yang pertama adalah bahwa pemerintah Belanda mengakui secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian akan dibentuk negara Indonesia Serikat, dan yang ketiga adalah pemerintah Republik Indonesia dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Di gambar adalah menunjukkan tokoh-tokoh atau pemimpin delegasi yang menandatangani perundingan Linggarjati, yaitu ada Sultan Syahrir dari Indonesia dan juga Schermerhorn dari Belanda. Perundingan Linggarjati sudah ditandatangani. Sayangnya Belanda kemudian melancarkan agresi militer Belanda pertama tanggal 21 Juli 1947 karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian tersebut. Dewan Keamanan PBB kemudian menerima usul Amerika Serikat untuk membentuk Komisi Tiga Negara dalam rangka menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. KTN terbentuk tanggal 18 September 1947, terdiri dari Richard Kirby dari Australia, kemudian Paul van Zeeland dari Belgia, dan Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat sebagai penengahnya. KTN atau Komisi Tiga Negara kemudian mengadakan perjanjian baru atau mempelopori perjanjian baru, yaitu perjanjian Renville, karena memang diadakan di atas kapal perang USS Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok mulai tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin, sedangkan wakil delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia memihak Belanda. Ada beberapa hasil dari perjanjian Renville, yaitu pihak Republik Indonesia menyetujui dibentuknya NIS pada masa peralihan. Kemudian daerah yang diduduki Belanda melalui agresi militer Belanda pertama diakui oleh pihak Republik Indonesia sampai dengan diadakannya plebissit atau pemungutan suara untuk menentukan aspirasi rakyat di daerah itu. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah Republik Indonesia bersedia menarik semua pasukannya dari daerah kantong gerilya. Namun sayangnya perjanjian Renville juga membawa beberapa akibat. Yang pertama adalah pasukan TNI harus hijrah dari kantong gerilya masuk ke wilayah Republik Indonesia. Yang kedua adalah pembentukan negara-negara boneka seperti negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur. Kemudian ada pembentukan PFO atau Pertemuan Negara-Negara Federal. Wilayah Indonesia semakin sempit dan kabinet Amir Sarifuddin harus jatuh. Setelah itu juga muncul adanya agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948. Di slide ini ada gambar yang menunjukkan bahwa akibat perjanjian Renville, pasukan Indonesia harus ditarik dari kantong-kantong gerilya, termasuk pasukan Siliwangi yang harus masuk ke Jawa Tengah. Pasukan ini dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman yang bergerilya selama 7 bulan, dan kemudian pada tanggal 10 Juli 1947 beliau kembali ke Yogyakarta. Akibat adanya agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948 adalah kota Yogyakarta yang waktu itu sebagai ibu kota Indonesia diambil alih oleh Belanda. Kemudian pemimpin Indonesia ditawan oleh Belanda. Tapi sebelum itu terjadi, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan opsi-opsi. Yang pertama adalah menunjuk Mr. Safruddin Prawira Negara yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Yang kedua adalah untuk menunjuk India sebagai ibu kota Indonesia kalau Bukit Tinggi kemudian dikuasai oleh Belanda. Satu akibat dari adanya agresi militer Belanda kedua adalah
PBB kemudian membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia, untuk menggantikan KTN. UNCI terdiri dari 3 orang, yaitu Chris Clay dari Australia, Hermans dari Belgia, dan Merle Gutbrand dari Amerika Serikat. Mereka memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan KTN karena berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas. Dampak kedua setelah adanya agresi militer yang kedua adalah adanya serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan ini dilakukan oleh militer Indonesia dalam rangka merebut kembali Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Walaupun hanya berhasil menguasai Jogja kembali selama setengah jam, tapi ada makna penting di balik serangan umum ini. Yang pertama adalah makna ke dalam atau psikologis, yaitu mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomatis dan meningkatkan moral pasukan TNI yang sedang bergerilya. Yang kedua adalah makna keluar atau politis, yaitu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada. Setelah UNCI terbentuk, kemudian mereka memprakarsai perundingan baru yang kemudian dikenal sebagai perundingan Rom-Royen. Karena pemimpin delegasi Indonesia adalah Mr. Muhammad Rum dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta, 17 April sampai 7 Mei 1949. Ada beberapa hasil perundingan yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu adalah pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, kemudian penghentian permusuhan, dan akan dilaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag. Sebelum melangkah ke KMB, ada konferensi inter-Indonesia, atau ada juga yang menyebut sebagai konferensi antar Indonesia, karena perundingan ini adalah perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan BFO. BFO sendiri adalah negara-negara federal yang merupakan bentukan Belanda. Hasil konferensi ini adalah BFO kemudian mendukung Republik Indonesia dalam KMB. Setelah itu, konferensi inter-Indonesia juga menghasilkan beberapa keputusan lainnya, antara lain adalah NIS berganti nama menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian APRIS adalah Angkatan Perang Nasional, singkatan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Puncak perjuangan diplomasi Indonesia adalah dengan adanya konferensi meja bundar atau lebih dikenal sebagai KMB, diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Tujuan dari KMB adalah menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dan mencapai kesepakatan dalam rangka penyerahan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat. Poin-poin yang kemudian disepakati dalam KMB yang pertama adalah Belanda mengakui keberadaan RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Artinya Belanda hanya mengakui Republik Indonesia Serikat, Indonesia masih berbentuk federal. Yang kedua adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian, walaupun pada faktanya nanti adalah Irian Barat baru bisa bergabung pada Republik Indonesia sekitar tahun 1963. Kemudian yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela. Keempat, dibentuk atau RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan terakhir adalah bahwa Indonesia membayar hutang-hutang Belanda. Ini sangat merugikan Indonesia. Tapi poin-poin ini akhirnya disetujui dalam KMB. Akhir dari perjuangan diplomasi Indonesia adalah adanya penyerahan kedaulatan yang dilaksanakan di dua negara sekaligus, yaitu di Belanda dan juga dilaksanakan di Indonesia. Di Belanda bertempat di ruang
tahta Amsterdam, Ratu Juliana, dan ketua delegasi RIS yaitu Muhammad Hatta sepakat untuk berdamai, dan Ratu Juliana menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Muhammad Hatta. Di Jakarta ada dua tokoh, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menerima penyerahan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Loving melalui suatu upacara. Demikian materi dari menegakkan panji-panji NKRI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.